nama Ponorogo. Nama Ponorogo itu diambil dari kata Pramonorogo yang bisa berarti orang yang mempunyai badan yang bagus, kanuragan yang bagus. Pramono itu bagus, rogo itu badan. Bisa juga diasumsikan orang yang bisa menempatkan diri. Kali ini Ponorogo itu sedang membangun monumen peradaban namanya. Yang kelak kalau jadi itu adalah tinggi monumen itu lebih dari di Bali itu apa namanya saya lupa. Garuda Wisnu Kencana ya. Rencananya itu kalau jadi nanti monumen peradaban itu yang berada di Sampung itu tingginya melebihi GWK. Jadi di Ponorogo itu hari besarnya itu sebenarnya ada 2 tempat waktu orang-orang datang pulang itu ada 2. Yang pertama itu biasanya Lebaran sama Gerbek Suro. Nah biasanya kalau di malam Gerbek Suro itu ada yang namanya malam tirakatan. Jadi setiap malam 1 Suro itu kalau zaman dahulu itu orang-orang itu jalan dari rumah masing-masing, biasanya keliling-keliling menuju alun-alun. Makanya di alun-alun itu banyak hiburan. Dan itu malam tirakatan itu biasanya tidak tidur. Jadi dia ke alun-alun, lihat reog sampai dengan selesai, ada penutupan kembang api biasanya. Habis itu dia pulang kembali ke rumah masing-masing dan itu nggak tidur biasanya sampai dengan pagi. Halo sobat Harian Surya dan Tribun Jatim Network, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi Nugroho, manajer digital Harian Surya. Nah, kita hari ini berjumpa dan kita akan ngobrolin soal Ponorogo. Nah, di depan saya teman-teman sudah ada tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari Ponorogo datang ke studio Tribun Jatim Network di Malang. Ini ada Bapak Satrio. Yap. Halo, salam dulu Pak. Halo ya, teman-teman. Halo. Pak Satrio, mungkin bisa diceritakan Pak Satrio ini sehari-hari di Pemkab Ponorogo sebagai apa Pak? Oke siap. Izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Satria Putra Negara. Satria. Ya biasa dipanggil Satria pakai A. Oh. Tapi orang Jawa kan biasanya pakai O. Tidak apa-apa, sama saja. Oke. Saya sehari-hari di Kominfo di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Biasanya berhubungan dengan media, dengan wartawan, dengan berita-berita dan konten-konten yang ada di Ponorogo, terutama di Ponorogo Go ID dan akun-akun Ponorogo Cup, akun Cup pemerintah. Pak, ada apa nih Pak sekarang ini? Ponorogo ada kegiatan apa nih Pak? Ya, jadi Ponorogo nanti bulan Juni akhir sampai dengan Juli itu ada yang namanya Gerbek Suro. Nah, di Gerbek Suro itu ada salah satu event nasional yang namanya Gerbek Suro. Jadi di Gerbek Suro itu nanti juga ada pagelaran reog, ada lomba-lomba, ada event-event banyak di situ nanti. Nah, biasanya di acara Gerbek Suro ini agenda kegiatan itu full. Biasanya dari awal kegiatan itu di sebelum suronya, katakanlah tanggal 1 Suro, kalau tidak salah kan tanggal 7 Juli nggih. Berarti itu sebelum 7 Juli itu ada event yang sangat banyak sekali. Nah, diharapkan kepada seluruh warga Jawa Timur Indonesia, silakan ke Ponorogo, silakan. Di Ponorogo itu banyak sekali festival, banyak sekali agenda yang akan ditutup di malam 1 Suronya biasanya. Apa Pak? Kegiatan kayak tahun lalu tuh apa sih Pak yang kegiatan Gerbek Suro? Ada Festival Nasional Reog Ponorogo. Itu adalah event tahunan sebenarnya. Wah, itu aku ngerti itu Pak. Itu. Bahkan internasional. Iya. Iya. Itu yang biasa kalau di mahasiswa tuh UKM yang ada reog itu selalu ikut itu tuh Pak. Ya betul. Itu prestis ya kan. Betul. Nah, kan di Malang itu salah satu universitas itu. Sebut aja Pak, UB kan. Iya. Terus sudah bisa ya, nggak apa-apa Pak. Oh nggak apa-apa ya, siap. Itu pasti juga sering juara juga dulu. Ya, sering tampil. Karena yang main juga sebenarnya orang-orang Ponorogo. Oh. Jadi anak-anak Ponorogo yang kuliah di sini terus mewakili UB, terus main di sana ya juara orang tiap hari sudah. Iya, ada juga yang sering ikut itu Universitas Negeri Malang. Oh iya. Yang di UM gitu. Nah, selain itu Pak, selain festival reog itu apa lagi nih Pak?
Apa ada yang dari luar negeri juga ikut festival itu, atau mungkin ada parade apa gitu? Iya, jadi di Ponorogo itu ada orang-orang Ponorogo yang berada di luar itu biasanya menyebutnya pawargo, paguyuban warga Ponorogo. Itu ada di luar negeri, ada di luar pulau, ada banyak itu. Biasanya mereka mengirim satu kontingen reog itu atas nama pawargo. Ada pawargo Batam, pawargo Kalimantan, pawargo Malaysia. Nah itu mereka mengirimkan ke Ponorogo untuk ikut di Festival Nasional Reog Ponorogo itu untuk tampil juga. Pak, kalau boleh tahu gini Pak, ini kan yang ikut banyak. Terus yang nilai itu siapa Pak? Jadi memang ada dewan juri khusus. Nah itu kalau yang nilai siapa itu memang ada orang-orang yang berkompeten yang sudah dipilih oleh dinas dan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memang mereka kompeten di bidangnya. Jadi tidak sembarangan orang, itu ada kriterianya. Nah, untuk lebih jelasnya yang tahu dinas ya, dinas pariwisata sebenarnya. Nah Pak, nah terus ini kan ada pesta besar tahun kemarin juga, Grebek Suro juga mendatangkan banyak wisatawan. Nah apa aja sih Pak yang kira-kira bisa dinikmati lah selain festival reognya itu? Di Ponorogo tuh ada apa aja sih Pak? Jadi di Ponorogo itu hari besarnya itu sebenarnya ada dua tempat, waktu orang-orang datang pulang itu ada dua. Yang pertama itu biasanya Lebaran sama Grebek Suro. Nah biasanya kalau di malam Grebek Suro itu ada yang namanya malam tirakatan. Jadi setiap malam satu suro itu kalau zaman dahulu itu orang-orang itu jalan dari rumah masing-masing, biasanya keliling-keliling menuju alun-alun. Makanya di alun-alun itu banyak hiburan. Dan itu malam tirakatan itu biasanya tidak tidur. Jadi dia ke alun-alun, lihat reog sampai dengan selesai, ada penutupan kembang api biasanya. Habis itu dia pulang kembali ke rumah masing-masing dan itu nggak tidur biasanya sampai dengan pagi. Gitu. Baru terus lanjut ke hari berikutnya. Nah selain itu juga ada Telaga Ngebel, di kami ada Telaga Ngebel. Itu acara suro itu biasanya berlangsung setelah malam penutupan. Besoknya itu ada yang namanya Larung Risalah Doa di Telaga Ngebel. Jadi itu setelah malam satu suro itu Larung Risalah Doa, dan juga ada event-event lain seperti nanti ada undang artis kadang-kadang. Gitu ya. Terus yang bisa kalau ke Ponorogo jangan hanya itu, jangan nanti kalau event itu kan hanya setahun sekali kan gitu. Nah sebenarnya di Ponorogo itu ada banyak. Selain itu kan di budaya di religi itu ada yang namanya makam Kiai Ageng Besari, ada Masjid Tegal Sari di sana. Iya. Tahu Hos Cokroaminoto? Benar. Nah, itu gurunya. Benar. Padahal Hos Cokroaminoto itu punya murid namanya Soekarno. Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Jadi itu kakek gurunya Pak Karno. Nah, itu dari Tegal Sari, dari Ponorogo. Petilasannya ada di Ponorogo. Selain itu juga ada makam Bathara Katong. Kalau Bathara Katong itu dulu menurut sejarahnya tuh masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima. Jadi dia ada ceritanya nanti panjang. Yang jelas dia sebagai salah satu pendiri Ponorogo. Sampai dengan akhirnya nama Ponorogo itu diambil dari kata Pramonorogo, yang bisa berarti orang yang mempunyai badan yang bagus, kanuragan yang bagus. Pramono itu bagus, rogo itu badan. Bisa juga diasumsikan orang yang bisa menempatkan diri. Nah, jadi kenapa sih di warga Ponorogo itu di banyak tempat, contoh di Kementerian Keuangan ada yang namanya Pak Susiwiono. Itu sekarang kalau nggak salah Sesmenko Keuangan, juga ada di kementerian-kementerian. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa sukses di tempatnya? Karena orang Ponorogo itu mendidik keturunannya adalah orang-orang yang bisa menempatkan diri. Jadi tahu posisi, tahu adab seperti itu. Terus, selain itu apa? Kuliner. Oke. Nah, kuliner itu banyak. Di kuliner itu kalau yang hampir sama dengan sebelah itu pecel. Pecel itu kan sudah Madiun Madiun dengan tagline-nya pecelen. Nah, Ponorogo itu ada juga pecel. Nah, itu yang beda sambelnya. Jadi kalau di Ponorogo itu sambelnya itu agak pedas. Kalau di Madiun itu lebih ke manis. Dan biasanya kalau di Madiun itu
Pecelnya itu ada daging-daging lah. Ponorogo ada, cuma tidak sebanyak itu, lebih banyak gorengannya. Yang khas Ponorogo itu sebenarnya kalau banyak yang tahu tuh sate. Sate itu sama ada 3 jenis di Ponorogo. Iya. Sate ayam Ponorogo itu ada 3 jenis. Yang pertama itu yang terkenal itu di Gang Sate. Itu satenya kalau nggak salah Pak Tugri Sobikun itu. Yang paling terkenal satenya gede-gede. Ya, yang kedua ada sate Purbosuman. Itu biasanya lebih kecil. Sate Purbosuman kalau di Ponorogo yang di jalan kalau ngepos itu Gajah Mada sama Hos itu ada kayak segitiga gitu. Nah itu sate Purbosuman biasanya agak kecil. Sama satu lagi ada sate Setono. Sate Setono itu kalau dilihat dari ukuran dia di tengah-tengah. Jadi sate Gang Sate itu tadi yang besar, sate Setono itu sate Purbosuman. Nah biasanya kalau yang sate Setono itu kadang-kadang ada bubuk. Jadi sambelnya itu kadang-kadang masih ada dikasih bubuk sambel lagi. Ada bubuk sambel, kadang-kadang ada kedelai, kadang-kadang ada. Jadi itu beda, rasanya beda semua itu. Ini jauh nggak Pak dari alun-alun yang biasanya jadi pusat kegiatannya? Enggak. Ya, tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Ini sate mana sih? Taunya sate Ponorogo. Nah, tapi nggak tahu dia sate Purbosuman kah, sate Setono kah? Sate gitu. itu belum. Cuma orang yang sering makan sate Ponorogo yang ngerti ya. Oke. Terus juga di Ponorogo itu ada yang khas itu sate gulai kambing. Kalau di Nganjuk itu ada sego becek. Nah itu hampir sama. Bedanya kalau itu dipisah dan rasanya beda. Pokoknya harus dicoba. Benar. Jadi satenya itu dipisah, dibakar sendiri, gulainya sendiri gitu. Tapi nanti dicoba ya. Wah harus dicoba. Terus apa lagi Pak? Terus di sana juga ada soto. Soto itu di sana ada beberapa. Bahkan sebenarnya di kan ada tadi Gang Sate nih. Iya. Itu Gang Sate sebenarnya berada di Gang Soto juga. Oh deketan ya. Tapi mungkin itu belum ada yang menyebut itu Gang Soto karena yang terkenal Gang Satenya. Jadi di sepanjang jalur itu, di sepanjang jalan itu sebenarnya ada banyak penjual soto. Baru masuk lagi gitu di Gang Satenya. Nah terus kalau jangan lupa kalau ke Ponorogo beli oleh-oleh. Oleh-oleh Ponorogo banyak loh Mas. Tidak hanya makanan. Jadi oleh-oleh pernak-pernik seperti miniatur reog, seperti mungkin pejo, topeng. Itu banyak di Ponorogo. Termasuk kaos-kaos tuh ini sudah mulai industri kecil Ponorogo itu, anak-anak muda itu sedang menjual kaos-kaos yang ini Ponorogo. Ya, yang karakter gitu. Ponorogo. Jadi ada dibuat kartun, dibuat yang bagus-bagus itu dijual. Nah, yang biasa kaos itu paling laris itu Gerbek Suro. Di Gerbek Suro itu biasanya ada logo yang kemungkinan berbeda di setiap suro, tapi kebetulan nih beberapa suro ini logonya sama. Oke. Nah, itu hasil dari penjualan kaos itu lumayan untuk masyarakat juga. Nah, Pak, dari makanan itu ada yang bisa dibawa pulang nggak Pak? Banyak. Jadi ya maksudnya dibawa pulang itu dibawa oleh-oleh gitu lah. Ya, sate itu sebenarnya bisa, tapi masa gampang basi ya saat itu. Masa apa namanya itu? Masa ya itu cuma sebentar. Bisa. Ya, tapi yang agak lama itu jenang dodol itu kalau kemasan yang bata, yang kotak besar itu cuma sehari 2 hari. Tapi kalau sudah di kecil-kecil gini gitu, diadai plastik itu bisa lama, itu bisa sampai beberapa minggu. Selain itu juga ada keripik. Nah di Ponorogo itu sekarang sudah ada di tempatnya di belakang, di alun-alun di belakang panggung utama itu ada yang namanya Gedung Gadung Melati namanya. Iya. Itu tempat menjual oleh-oleh khusus khas Ponorogo. Ya, banyak situ ada. Tidak hanya oleh-oleh makanan, di situ ada kain juga, ada batik khas Ponorogo. Wah, keren. Banyak. Itu bisa Mas nanti kalau main ke sana. Nah, ini kan dalam rangka Gerbek Suro ya. Ada tiketnya nggak sih Pak untuk nonton itu atau untuk ngikutin itu? Ada. Jadi kalau Gerbek Suro itu tahun ini juga, tahun yang lain juga. Jadi tahun ini banyak yang kejutan-kejutan yang istimewa. Kalau dari dulu sebelumnya itu anggaran Gerbek Suro itu berasal dari APBD. Tahun ini lain. Tahun ini APBD itu hanya sekitar
maksimal 5% dari anggaran total. Nah, ini saat ini adalah ada semacam EO yang itu kita kerjasama dengan dia untuk mengelola Gerbek Suro itu, karena takutnya gini, kalau kemarin-kemarin itu takutnya katakanlah kita APBD sekian, nanti setelah Gerbek Suro balik modal enggak gitu. Nah, kalau dengan adanya kita kerjasama dengan EU ini, harapan kita lebih untung dalam arti PAD tambah tapi pengeluaran lebih sedikit. Nah, itu. Karena juga kita butuh pembangunan juga di Ponorogo. Benar, Pak. Nah, kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Siap. Apa sih, Pak, alasan orang harus ke Ponorogo? Yang pertama terkait reoknya dulu. Kenapa? Reok itu adalah warisan budaya tak benda yang sedang kita usulkan ke UNESCO saat ini. Reok itu hanya satu-satunya di dunia, itu hanya di Ponorogo. Jadi kenapa sih orang harus ke Ponorogo? Yang pertama itu reoknya dulu. Orang wajar sudah pernah lihat langsung? Udah pernah lihat. Ya. Bagi orang luar negeri, jadi beberapa waktu lalu ada kontingen kita yang dibawa ke luar negeri. Itu orang takjub melihat reok. Kepala barongan yang beratnya sekian puluh kilo itu hanya diangkat dengan digigit, nggak pakai tangan, nggak pakai apa, hanya digigit. Itu jarang orang yang bisa seperti itu, bisa patah dia punya leher. Ya. Yang kedua terkait dengan kuliner dan souvenir-souvenirnya. Itu banyak kuliner-kuliner yang kadang-kadang tidak ada di tempat lain dan di situ ada. Kalaupun ada, seperti contoh soto, pecel, itu pasti berbeda. Sate itu aja berbeda. Kalau mungkin di sini ada yang jual sate Ponorogo, ada sate Madura, itu juga pasti berbeda. Yang ketiga adalah alamnya. Jadi walaupun Ponorogo itu berada di tempat yang sedikit minggir, sedikit tidak dilewati tol, tapi kali ini Ponorogo itu sedang membangun monumen peradaban namanya. Yang kelak kalau jadi itu adalah tinggi monumen itu lebih dari di Bali itu apa namanya, saya lupa, Garuda Wisnu Kencana. Rencananya itu kalau jadi nanti monumen peradaban itu yang berada di Sampung itu tingginya melebihi GWK. Selain itu juga kita ada Telaga Ngebel, dan juga di Telaga Ngebel itu ada water fountain, ada air mancur menari, ada duren Ngebel itu beda dengan duren yang lain. Banyak, pokoknya kalau di Ponorogo banyak. Bisa menghubungi saya, nanti saya bantu. Bisa jadi tour guide nanti saya. Iya, boleh nanti. Nah, kita teman-teman yang udah nonton ini podcast, ayo mari kita ke Ponorogo, kita ramaikan terutama akhir bulan depan, bulan Juni nanti, karena ada event besar, event internasional Gerbek Suro. Gerbek Suro. Di Ponorogo. Ada pagelaran reok nanti juga. Benar, siap. Oke. Nah, sekian teman-teman. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.